Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah. Halaman 325 surat Az-Zumar. Qala Syekh Muhammad Thalithata asyarata, yang ke-13, catatan kaki nomor 1 ayat 19 sampai 20 surat Az-Zumar. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunqidhu man fin nar. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Afaman haqqa, maka apakah orang yang telah ditakdirkan atasnya kalimatul azab, apakah orang yang telah dituliskan takdir atasnya azab. Afa anta, maka apakah engkau wahai Nabi, tungkidhu, akan membebaskan man finnar, orang yang berada di dalam neraka, yakni orang yang takdirnya telah berada dalam neraka. Lakin akan tetapi alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lahum ghuraf, mereka akan mendapatkan ghuraf, istana-istana. Min fauqiha ghuraf, di atasnya ada istana-istana lagi, mabniyatun, yang dibangun, tajri min tahtil anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Wa'dallahi, itulah janji Allah, la yukhlifullahul mi'ad. Yani Allah berjanji dan Allah tidak mengingkari janjinya. Qala Syekh Muhammad Thalithata asyarata al-ula fiha al-imanu bil qadar. Dalam ayat 19 itu terdapat pelajaran keimanan terhadap takdir. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan afaman haqqa alaihi kalimatul azab, itu takdir. Ya, itu makna takdir. Dalam tafsir dikatakan man wajabat alaihi kalimatul azab listimrarihi fi kufrihi wa dhalalihi falahilata laka ayyuhar rasul fi hidayatihi wa taufiqih. Siapa yang telah ditakdirkan azab atasnya, ya, untuk dia bertahan di atas kekafiran dan kesesatannya, maka kamu tidak akan mampu wahai Rasul untuk memberinya hidayah dan taufik. Iman kepada takdir, yakni iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Ya, dikatakan iman kepada takdir itu mencakup 4 hal. Yang pertama, ya, ilm, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Yang kedua, kitabah, catat. Apa yang Allah takdirkan itu Allah catat. Alam ya'lam anallaha ya'lamu ma fis sama, alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, jadi yang pertama ilm, Allah Maha mengetahui. Yang kedua al-kitabah, Allah mencatatnya. Yang ketiga, ya, al-khalq, penciptaan, segala sesuatu yang ada yang terjadi ini ciptaan Allah Azza wa Jalla.
Dan yang keempat masyiah, kehendak. Segala apa yang terjadi ini atas kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak keluar dari kehendak Allah. Ini namanya iman kepada takdir. Kalau orang mengingkari salah satu dari empat ini, tidak dikatakan beriman kepada takdir. Ya, ini maknanya iman kepada takdir, empat hal ini. Apa? Yang pertama mengetahui, yang kedua mencatat, yang ketiga menciptakan, yang keempat menghendaki. Gampang kan ngapalkannya kan? Mengetahui, mencatat, menciptakan, menghendaki. Itu arti iman kepada takdir. Mengimani empat hal ini. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengetahui siapa-siapa yang ya pantas untuk masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala mencatat siapa-siapa yang pantas untuk di neraka. Ya, Allah ciptakan mereka dan Allah menghendaki mereka untuk masuk neraka. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, sifatul kalam. Ya, di sini ya ditetapkan Allah memiliki sifat al-kalam, maha berbicara. Ya. Di mana? Kalimah, pada kata kalimah. Ya. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Yani telah Allah firmankan si fulan ini di neraka. Ya, maka dicatat oleh pena. Ya. Oleh pena takdir dicatat di Lauhul Mahfuz. Si fulan ini di neraka, maka dicatat oleh pena. Ya. Walillahil matsalul a'la. Salitsatu, pelajaran yang ketiga, ta'riful farqi baina ta'ifatain bil aql. Mengetahui perbedaan antara dua golongan bil aql, tetapi melalui ya, melalui apa? Mafhum. Ya. Kalau ada ya golongan yang telah ditakdirkan azab, ditakdirkan neraka atasnya, maka secara logika berarti ada golongan yang ditakdirkan surga. Ya, ada golongan yang ditakdirkan apa? Surga. Ya, makanya setelahnya diterangkan, ya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghuraf, dan seterusnya. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan istana-istana di surga. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, takrirut tauhid biqaulihi afa anta tunqidhu man finnar. Ayat 19 ini adalah dalil wajibnya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya, diambil dari firman Allah, afa anta tunqidhu man finnar. Apakah engkau wahai Nabi, engkau mampu untuk mengeluarkan, membebaskan orang yang telah ditakdirkan di neraka? Tidak mampu. Yakni Nabi SAW manusia terbaik, memiliki kelemahan. Ya, memiliki kelemahan. Ya. Sehingganya tidak boleh disejajarkan, disamakan dengan Allah yang maha sempurna, tidak memiliki sedikit pun kelemahan. Ya. Maka tidak boleh meminta kepada Nabi SAW perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Itulah tauhid, mintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi tidak akan membebaskan siapapun dari neraka yang telah Allah takdirkan neraka atasnya, kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla melalui syafaat dan sebagainya bagi ahli tauhid. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, ta'ziyatul mu'min. Ya, hiburan, ya, membesarkan hati orang-orang beriman. Ya, ini di ayat berikutnya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lahum ghuraf, mereka akan mendapatkan istana-istana, min fawqiha ghuraf mabniyah, di atasnya ada dibangun istana-istana lagi. Ya. Ini namanya hiburan bagi orang-orang mukmin, ya. Hiburan hati bagi orang-orang mukmin, takziah. Sadisatu, al-wa'dul ladzi la nadhira lahu fil Qur'an. Janji, ya, yang tidak ada duanya di dalam Al-Qur'an.
ya janji yang tidak ada duanya dalam Al-Qur'an, yaitu janji apa? Janji bagi penduduk neraka yang telah ditakdirkan di neraka untuk tinggal di neraka, tidak keluar darinya, dan bagi orang bertakwa untuk tinggal di surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Sabi'atu, pelajaran yang ketujuh, idhafatul wa'd ilallah. Ya, janji itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki sifat berjanji dan Allah tidak mengingkari janjinya. Ya. Wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Wa'dallah, janji Allah. Saminatu, pelajaran yang ke-8, wasafa nafsahu bi annahu la yukhliful mi'ad. Allah menetapkan di antara sifatnya sendiri yaitu tidak mengingkari janji. Ini sifat manfiyah. Ya, ketika orang-orang ragu, ini janji Allah ini benar apa enggak? Orang ragu, maka Allah tegaskan, ya. La yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi sifat manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah, itu salah satunya sebab ya untuk mengikis keraguan-raguan orang yang ragu. Ya. Kadang untuk mengikis keraguan orang yang ragu supaya yakin. Ya, kadang untuk membantah orang yang menuduh ya ketidaksempurnaan bagi Allah. Kadang untuk menetapkan sifat sebaliknya, sifat yang sempurna, sifat sebaliknya yang sempurna. Ya. Ar-Rabi'ata syarata yang ke-14, ayat yang ke-21 ya, tadi sudah kita baca. Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha, bahwa Allah anzala minas sama'i ma'an, telah menurunkan hujan dari langit. Fasalakahu, lalu Allah mengalirkan air itu ya Nabi afil ard, di sungai-sungai di muka bumi. Tsumma yukhriju bihi zar'a, kemudian Allah menumbuhkan dari sebab air hujan itu tanaman mukhtalifan alwanuh, yang beraneka ragam warnanya. Tsumma yahij, kemudian setelah apa? Setelah subur ya, setelah tanaman itu subur, segar, kemudian mengering. Ya, kemudian mengering. Ya, fatarahu musfarran. Ya, kau lihat dia warnanya berubah menjadi layu kuning, kecoklat. Summa yaj'aluhu hutaman, kemudian Allah jadikan ia rontok, ya, hancur, ya, remuk. Ya, kan begitu tanaman. Ya, hujan, kemudian tumbuh tanaman beraneka ragam warna bunga di situ, kemudian ya mengering, layu, mengering, kemudian rontok, kering. Ya. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, ad-dalalatul wadhihatu ala tauhid. Ini adalah bukti Allah. Ya, bukti tauhidullah, bukti Allah satu-satunya yang berhak dipertuhankan, diibadahi, karena tidak ada yang mampu melakukan ini kecuali Allah. Menurunkan hujan dari langit, mengalirkan air hujan di dalam tanah, dalam sungai, ya, kemudian menumbuhkan tanaman. Enggak ada yang mampu melakukan itu semua kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, maka itu menjadi bukti Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tiada sekutu baginya. Ats-tsaniyatu adalah latu ala sa'atil jud. Pelajaran yang kedua dari ayat ini ya adalah pelajaran ala sa'atil jud, luasnya ya, luasnya karunia Allah.
luasnya karunia Allah Azza wa Jalla. Semua itu gratis. Hujan gratis, tumbuhnya tanam, mengalirnya air gratis, tumbuhnya tanaman gratis, ya. Menuanya tanaman gratis. Saking luasnya kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Salisatu ihatatul ilmi. Pelajaran yang ketiga, ayat itu beri pelajaran kepada kita apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ar-rabi'atu, karena tidak mungkin melakukan itu semua tanpa ilmu. Ya, mengatur hujan, mengatur air, aliran air, mengatur tanaman tanpa ilmu itu mustahil. Makanya di situ ya menunjukkan luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, al-qudrat tamah. Ya, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, tanpa cacat dan kekurangan sedikit pun. Karena kalau tidak memiliki sifat kudroh, tidak memiliki kemahamampuan, nggak akan mampu melakukan itu semua. Ya, jadi yang melakukan itu semua menunjukkan alimun qadir, maha mengetahui lagi maha mampu. Al-khamisatu istifhamu taqrir, pertanyaan ya agar pertanyaan itu menjadi petunjuk untuk menetapkan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Itu namanya istifham takriri. Pertanyaan yang menjadi petunjuk kepada sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Alam tara anallah, tidakkah engkau lihat? Ya. Sadisatu, yang keenam pelajaran dari ayat ini, ma'ahadzal wuduhi al-bayyini famahjubun illa an ulil albab. Meskipun ya bukti-bukti tauhidullah itu sangat jelas gamblang seperti ini, tapi kebanyakan manusia itu mahjub. Kebanyakan manusia itu terhalang ya untuk sampai kepada tauhid. Ya, meskipun sangat jelas turunnya hujan itu bukti tauhidullah, mengalirnya air di bumi itu bukti tauhidullah, tumbuhnya berbagai tanaman beraneka ragam, beraneka warna itu bukti tauhidullah, perubahan tanaman menjadi tua, kemudian menguning, layu, kemudian kering, itu bukti tauhidullah. Tapi banyak orang yang terhalang untuk mengambil pelajaran itu. Ya, illa anulil albab, kecuali ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal, kecuali orang-orang yang berakal. Ayat berikutnya ya, kita tambahin satu lagi. Al-khamisata asyarata, yang ke-15, ayat yang ke-22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Lalu apakah sama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam sehingga dia itu di atas cahaya dari Allah, di atas hidayah dan ilmu dari Allah, dengan yang tidak demikian? Tentu jawabannya tidak sama. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang-orang yang tidak mengingat Allah, orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Pelajaran yang pertama dari ayat ini, istifhamu taqrir, pertanyaan yang menjadi petunjuk kepada jawaban yang tidak bisa dielakkan. Jawabannya tidak sama. Apakah sama? Tidak sama. Orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, mendapatkan hidayah dan ilmu dari Allah, tidak sama dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah dan mendapatkan ilmu dari Allah dan dadanya menolak Islam. Tsaniyatu subhanahu wa ta'ala yashrahul Islam.
Yang melapangkan dada setiap orang untuk menerima Islam atau tidak melapangkan dada itu Allah satu-satunya. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak berdoa. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan segala urusanku. Salitsatu at-tanbih 'ala al-adillah al-aqliyah bil farqi bainal alim wal jahil ya wal hub wal bugh. Di sini ada catatan penting, ada isyarat, ya, secara akli, ada isyarat secara logika, secara mafhum, perbedaan antara orang alim dengan orang jahil. Yang Allah beri cahaya, ya, ke dalam hatinya sehingga lapang dada menerima Islam itu orang alim. Sedangkan yang tidak itu orang jahil. Yang tidak itu orang jahil. Wal hub wal bughd. Yang cinta kepada Islam tidak sama dengan yang membenci Islam. Rabi'atu anna dzalika bin nur al mudhaf ila Allah. Bahwa semua itu, ya, dadanya dilapangkan untuk menerima Islam itu adalah melalui nur, cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Ini melalui ilmu dan hidayah. Melalui apa? Ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, orang tidak akan bisa menerima Islam dengan lapang dada. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, dzikru dzid wa hum al-qasiyatu qulubuhum an dzikrillah. Disebutkan dalam ayat itu kebalikan dari orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, yaitu orang-orang yang hatinya keras dari berzikir, orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan zikir dan bahayanya seseorang, ya, lalai dari berzikir. Sadisatu anahum ashabul jahlul wadhih. Orang yang hatinya keras, lalai dari berzikir mengingat Allah sehingganya tidak menerima Islam, itu adalah orang-orang yang jahil dengan kejahilan yang nyata. Ya, orang-orang yang jahil dengan kejahilan yang nyata. Ya. Jadi hakikatnya mereka itu kejahilannya sebab berpaling. Ya, sebab berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena telah sampai kepada mereka, ya, dakwah telah sampai kepada mereka, tapi mereka berpaling. Itulah kejahilan mereka, dan itu bukan uzur. Kejahilan seperti itu bukan uzur, ya, bukan toleransi buat mereka. Wallahul musta'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.